Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat. Lalu tetap semangat dan tetap ceria dalam menerima setiap pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, mari bersama-sama kita ucapkan kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran. Nah, segera kalian ambil buku tema kalian masing-masing, lalu buka di halaman 26. Kita sudah masuk di akhir subtema 1 ya, di pembelajaran 6. Nah, fokus di sini ya. Kalian sudah buka buku temanya. Nah, Bapak akan mencoba menjelaskan muatan pelajaran hari ini. Nah, muatan pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Tujuannya adalah kalian bisa membaca cerita dengan baik. Nah, fokus. Bapak akan mencoba membacakannya ya. Salah satu tugas Nina di rumah adalah memeriksa surat yang datang di kotak surat. Kali ini Nina merasa senang. Ia mendapatkan surat dari sahabat penanya, Sari. Ayo bacalah surat Sari berikut. Di sini ada kata sahabat pena. Sahabat pena itu adalah sahabat yang melakukan komunikasi dengan cara surat menyurat. Kenapa mereka melakukan surat menyurat? Karena kondisi dan letak mereka yang berjauhan. Dahulu ya, kita berkomunikasi dengan teman yang jauh itu, dengan sahabat yang jauh itu melalui surat. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang kita ada telepon, ada handphone, lalu ada aplikasi WhatsApp, lalu ada aplikasi Zoom, di mana kita bisa melihat langsung teman kita. Nah, dahulu kita berkomunikasi melalui surat. Nah, ini disebut dengan sahabat pena. Nah, di sini Nina mendapatkan surat dari sahabat jauhnya, yaitu Sari. Nah, lalu di sini ya, isi surat dari Sari kepada Nina. Nah, ini Bapak sebut dengan cerita pendek ya, cerita pendek. Nah, tugas nanti untuk kalian adalah membacakan surat dari Nina melalui rekaman suara atau voice note melalui HP kalian. Nah, tapi Bapak jelaskan dahulu ya. Bapak coba mencontohkan cara membacanya. Ingat ya, cara membaca cerita pendek itu yang perlu diperhatikan oleh kalian. Yang pertama adalah artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah kejelasan kalian dalam membaca per kalimat. Ya, jadi ketika kalian membaca, yang mendengarkan itu jelas ya apa yang kalian baca per kalimat atau kata per kata. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada suara dan panjang pendeknya kalimat. Ya, jadi kalian bisa membedakan mana ketika kita membaca rata dengan membaca yang ada nadanya. Kemudian di mana kita harus memanjangkan kalimatnya. Nah, itu artinya adalah intonasi. Yang ketiga yang penting juga di sini adalah kalian diajak untuk belajar membaca cerita pendek melalui narasi. Narasi itu apa? Narasi adalah ketika kita membaca ya, kita seakan-akan berada di lokasi tersebut, dan yang mendengarkan pun sama, seakan-akan mengalami dan berada di lokasi tersebut. Itu namanya sifatnya narasi. Nah, kalian di sini mencoba belajar untuk membacakan cerita pendek ini dengan narasi, tapi dengan artikulasi dan intonasi yang jelas. Nah, sekarang Bapak coba untuk membacakan untuk kalian. Boleh kalian simak sambil kalian perhatikan buku kalian masing-masing. Apa kabar sahabatku Nina?
aku ingin bercerita tentang kegiatan liburanku kemarin. Akhir pekan kemarin, keluargaku berwisata ke pantai. Letak pantai dekat dari rumahku. Udara di pantai terasa hangat. Angin bertiup sepoi-sepoi. Aku membuat istana dari pasir bersama kakak. Aku dan kakakku juga bermain ombak. Ayah berpesan agar kami berhati-hati. Kami tidak boleh bermain terlalu jauh. Bagaimana pengalamanmu akhir pekan kemarin? Ceritakan padaku ya. Nah, itu contoh dari kita membaca cerita pendek. Ya. Nah, cerita pendek ini ternyata juga ya dapat menambah pengetahuan perbendaharaan kita, atau kita dapat mengetahui ada kata atau kalimat yang baru atau kalimat yang jarang kita dengar. Ya, di sini ada akhir pekan. Kemudian wisata atau berwisata. Lalu ada kosakata baru yaitu sepoi-sepoi. Lalu ada istana dari pasir. Nah, ini adalah salah satu kalimat yang berada di cerita pendek atau yang ada di surat yang dibaca oleh Nina. Kita tahu akhir pekan itu adalah hari Sabtu atau hari Minggu. Kemudian berwisata. Berwisata itu apa? Berpergian bersama-sama. Ya, yang melakukannya itu disebut dengan wisatawan. Kemudian di sini ada angin bertiup sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi itu apa? Sepoi-sepoi itu perlahan-lahan atau semilir, ya, yang berkaitan dengan angin. Kemudian di sini ada istana dari pasir. Ternyata di pantai itu memang kita tahu semua terhampar pasir. Nah, kegiatannya apa kalau kita berada di pasir? Ya mungkin ya banyak diantaranya adalah kita membuat istana dari pasir. Nah, ini kita dapat mengetahui dari cerita pendek dan cerita ini ya kosa kata baru atau pengetahuan tentang kalimat-kalimat yang jarang kita dengar. Nah, tugas kalian di awal tadi Bapak sudah sebutkan adalah kalian kirimkan cara membaca kalian. Ya, ingat artikulasinya, intonasinya, dan yang terakhir adalah narasinya. Apa itu narasi? Ya, narasi adalah di mana kita yang membaca dan yang mendengar cerita yang kita baca itu seakan-akan mengalami dan berada di lokasi tersebut. Lokasinya apa? Lokasinya di sini adalah pantai. Kirimkan melalui voice note atau rekaman suara kalian. Ya, Bapak harap semua kalian bisa mengirimkan hasil pembelajaran dalam membaca teks ini. Paham sampai di sini? Iya, jadi kalian bisa kirimkan melalui WA. Ya, boleh juga video. Kemudian Bapak tekankan di sini adalah kalian mengirimkan voice note atau rekaman suara kalian dalam membaca cerita pendek ini. Ya, tadi Bapak sudah contohkan. Ya, ada artikulasinya, lalu kemudian ada tinggi rendahnya, panjang kalimatnya, ya, kemudian sifatnya narasi. Ya, seakan-akan kita berada di lokasi tersebut. Lalu Bapak tambahkan juga, lihat di sini tanda bacanya. Ada tanda koma, tanda tanya, kemudian di sini ada titik, ya. Kemudian terakhir di sini ada tanda seru. Nah, tadi Bapak sudah contohkan cara membacanya. Sekarang giliran kalian mengulangi contoh seperti Bapak. Kirimkan melalui voice note atau video. Kirim ke WA Bapak. Ya, Bapak tunggu sampai jam 12. Bapak ingin kalian raih nilai yang tertinggi. Bapak ajak kalian untuk berkompetisi, berusaha dalam kegiatan pembelajaran. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak tunggu hasil rekaman suara kalian. Kirim ke WA Bapak. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Bapak tunggu pembelajaran dari kalian. Terima kasih.